Kisah seorang kaisar sihir Tanah Kudus yang dikhianati dan mati dibunuh oleh muridnya sendiri telah bereinkarnasi menjalani hidup dari nol sebagai seorang pelayan keluarga kecil. Dengan membawa dendam di dalam kehidupan barunya bersama semua pengetahuan legenda buku 9 rahasia diingatan lamanya ketika hidup di Tanah Kudus. Pada chapter ke-7, Zofan berhasil menekan pemimpin Chai dan membuatnya menyerah, sehingga mereka dapat keluar dari kediamannya tanpa terluka sedikit pun. Yunfei mengancam mereka atas nama 7 keluarga kekaisaran, sehingga Zofan terpaksa harus mendatangi pavilion Qianlong untuk bersekutu dengan cara menjual gulungan miliknya. Namun ketika mereka melakukan negosiasi, Zofan menolak tawaran dari Nona Long tanpa keraguan. Zofan hendak membatalkan bisnis jual beli tersebut. Namun, menurut Nona Long, 100.000 batu spiritual adalah harga yang pantas untuk sketsa arai formasi tingkat pertama. Bahkan, ia hendak berbohong dengan merendahkan kegunaan gulungan tersebut. Zofan tak peduli. Ia memintanya untuk mengembalikan gulungan tersebut. Namun, Nona Long kini menaikkan harga gulungan sketsa arai formasi menjadi 300.000 batu spiritual. Zofan tetap tidak berniat melepaskannya dengan harga yang ditawarkan. Nona Long merasa ini rumit. Ia tahu itu hanya arai tingkat pertama, tetapi banyak formasi di sketsa tersebut yang belum pernah dilihat olehnya, dan bagaimanapun ia ingin mendapatkannya. Nona Long mulai berbicara kepada Nona Luo. Ia mencoba meyakinkan Nona Luo dengan tawarannya, dengan berkata tidak ada di tempat lain yang akan membelinya dengan harga 300.000 batu spiritual. Bahkan Nona Long mengiming-iminginya dengan memberinya hak tamu VIP untuk memasuki pavilion Qianlong kapanpun ia mau. Lantas Nona Luo meminta Zofan untuk menjualnya, namun Zofan menyuruhnya diam dan berkata kepada Nona Long bahwa ia pelayan yang bertanggung jawab atas keluarga Luo dan ia meminta mengembalikan gulungan tersebut. Akhirnya Nona Long mengembalikan gulungan tersebut, dan bahkan ia tak menyangka Zofan tidak mau melepasnya meskipun itu hanya gulungan tingkat pertama. Zofan tersenyum mendengarnya dan mengejek Nona Long bahwa ia benar-benar tidak mengerti tentang gulungan ini, serta meminta pemeriksa lainnya untuk melihatnya. Nona Long merasa jengkel dengan perkataan Zofan, dan untuk membuktikan perkataannya benar, Nona Long benar-benar memanggil ahli pemeriksa di pavilion Qianlong. Sedangkan Nona Luo merasa takut. Zofan telah menyinggung pavilion Qianlong. Ini orang yang dipanggil telah datang, dan ia adalah manajer umum pavilion Qianlong di kota Fang, serta kepala pemeriksa harta yang bernama Long Jiu. Zofan terdiam melihatnya. Ia tahu bahwa orang ini jauh lebih kuat dari pemimpin keluarga Chai. Bahkan Zofan tak bisa melihat tingkat kultivasinya. Kini mereka saling berhadapan dan Nona Luo memberinya hormat. Long Jiu menanyakan Zofan apakah ia pelayan keluarga Luo, dan juga mengkonfirmasi tentang Zofan. Ia ragu terhadap identifikasi Nona Long yang dijawab benar oleh Zofan. Karena keraguan Zofan terhadap Nona Long, Tuan Jiu pun bersedia melihatnya sendiri dan meminta gulungan tersebut. Sesaat setelah melihat, Long Jiu terkejut, bahkan tidak menyangka bahwa keluarga Luo memiliki hal seperti itu. Ia pun menawar tanpa ragu dengan harga 1,8 juta, yang mengejutkan semua orang. Namun Zofan tetap merasa itu tawaran yang terlalu rendah, dan Laopang tak habis pikir dengan Zofan yang masih berkata seperti itu. Sedangkan Long Jiu mengerti bahwa itu terlalu rendah. Namun ia berkata bahwa itu adalah semua dana yang bisa ia keluarkan dan tidak ada lagi. Dengan polosnya Nona Luo ingin menyetujuinya. Long Jiu pun tertawa mendengarnya. Namun Zofan menapakkan tangannya di meja dan membatalkan bisnis tersebut karena mereka tak mampu membayar. Long Jiu mengeluarkan auranya untuk memperingati Zofan. Namun Zofan tidak takut karena ia tahu persis hal tersebut akan membuat nama pavilion jelek untuk melakukan bisnis dan merusak reputasi kehormatan mereka apabila perilaku seperti ini terdengar oleh 7 keluarga kekaisaran lainnya. Long Jiu tertawa. Ia mengerti dengan ucapan Zofan. Menurutnya Zofan cukup pintar, sehingga beruntung keluarga Luo memilikinya. Long Jiu juga mengerti bahwa mereka datang ke pavilion Qianlong bukan hanya untuk berjualan. Jadi Long Jiu menanyakan maksud kedatangan mereka. Zofan pun menjelaskan bahwa gulungan tersebut seharga 10 juta.
Zovan memberikan harga 1 juta dan menghutangkan sisanya kepada mereka. Longjiu pun setuju berhutang kepada keluarga Luo. Lantas Longjiu pergi dan meminta Nona Long memberikan keluarga Luo 1 juta. Keluarga Luo pun bergegas pergi. Sementara itu di dalam Nona Long kebingungan. Bahkan jika itu bukan tingkat pertama, mengapa Longjiu rela membelinya dengan harga 10 juta? Longjiu pun meminta Nona Long memperhatikan lebih detail gambar tersebut. Karena ia merasa ini adalah satu-satunya di Kekaisaran Tianyu. Nona Long pun terkejut menyadarinya bahwa itu adalah sketsa arai formasi kuno. Menurut Longjiu, arai formasi kuno telah lama hilang, dan itu adalah harta yang tak ternilai, tak dapat dibandingkan dengan 10 juta. Lalu Longjiu pun meminta Nona Long menemukan 4 atau 5 orang kuat untuk melindungi keluarga Luo. Longjiu tahu bahwa keluarga Luo sempat menyinggung keluarga Sun. Sedangkan Nona Long bingung mengapa juga pavilion harus melindungi keluarga Luo. Longjiu menjawab, "Tidakkah kamu paham maksud mereka? Ini adalah cara kita membayar hutang kepada mereka." Dan kini keluarga Luo dan Zovan pergi dengan senyum di wajahnya. Beberapa minggu kemudian di kediaman keluarga Luo, Zovan sedang berkultivasi. Tiba-tiba Lao Pang datang mengabarkan kedatangan keluarga Sun. Zovan tersenyum. Karena mereka yang ditunggu akhirnya datang, Zovan pun menyuruhnya memanggil Nona dan Tuan Muda. Sedangkan Lao Pang bingung mengapa Zovan setenang itu bahkan ternyata menunggu mereka. Di luar ramai keluarga Sun berteriak meminta keluarga Luo keluar dari kediaman. Bersama Yun Fei juga yang berada di sana. Keluarga Luo keluar, dan Nona Luo bertanya mengapa keluarga Sun datang menemui mereka. Yun Fei kesal mendengarnya. Ia pun memberitahu bahwa keluarganya bersama semua orang yang ia bawa itu untuk memusnahkan keluarga Luo. Nona Luo melirik ke arah Zovan penuh cemas. Namun ia percaya, selama Zovan tidak panik, itu artinya semua akan baik-baik saja. Menurut Nona Luo, keluarganya sudah berdiri ratusan tahun di kota Fang. Bagaimana bisa mereka mengatakan ingin menghancurkan keluarga Luo? Semakin kesal Yun Fei mendengarnya. Ia pun hendak menyerang, namun ia dihentikan oleh sepupunya. Sepupu Yun Fei meminta maaf kepada Nona Luo dan mengatakan bahwa mereka datang ke tempat ini hanya untuk mencari pelayan keluarga Luo untuk mencari keadilan. Ia berjanji selama Nona Luo memberikan Zovan, maka ia tak akan menyakiti keluarga Luo sehelai rambut pun. Sementara Yun Fei merasa ini tak sesuai kesepakatan, karena menurutnya mereka semua harusnya dimusnahkan. Namun sepupu Yun Fei menyuruhnya diam dengan menggerakkan kipasnya dan melanjutkan pembicaraan dengan Nona Luo dengan menjanjikan masa depan keluarga Luo yang lebih baik. Namun Nona Luo menolak karena menurutnya Zovan adalah bagian dari keluarganya. Yang itu berarti menyakitinya sama saja menyakiti keluarga Luo. Namun pria tersebut mengancam bahwa jika saja Nona Luo tahu siapa dia, mungkin Nona Luo tak akan berani menolak tawaran tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai murid dan pengikut dari Lembah Yoming, salah satu dari 7 keluarga Kekaisaran Tianyu yang bernama Yokuan. Nona Luo syok mendengar itu. Ia tak menyangka bahwa yang ia bantah adalah orang dari Lembah Yoming. Sementara Yun Fei menertawakannya karena melihat Nona Luo takut setelah mendengarnya. Nona Luo merasa sangat takut dan Zovan maju memperkenalkan diri dan bertanya tentang penyelesaian masalah. Apakah dengan duel 1 lawan 1 dengannya? Menurut Yokan benar yang dikatakan Yun Fei bahwa Zovan sangat arogan, memalukan untuk Lembah Yoming harus berhadapan dengannya. Lantas ia pun mendadak menyerang Zovan. Zovan melompat ke belakang dan menghindarinya, namun masih mendapatkan luka cakar di pipinya. Yokan terkesan Zovan bisa menghindarinya. Menurut Zovan, tekanan ki-nya 6 kali lebih berat. Zovan berpikir bahwa Yokan adalah seorang Devilmong. Menurutnya itu menarik sehingga membuatnya tersenyum. Yokan heran Zovan tidak takut, bahkan malah tersenyum seakan menikmatinya. Dengan cepat Zovan membalas menyerangnya. Yokan terkejut gerakan Zovan sangat cepat. Yokan menangkis serangannya, namun terpental mundur beberapa langkah ke belakang. Yun Fei memperingatinya untuk berhati-hati karena sebelumnya Paman Cai bisa terluka olehnya. Yokan gemetaran. Ia tak berharap bertemu dengan orang yang bisa menandinginya di tempat ini.
Seandainya ia tahu Zovan orang seperti ini, ia tidak akan memprovokasi untuk berduel. Yokwon berpikir harus jauh lebih serius agar dapat menyelesaikannya lebih cepat. Kini tangannya mengeluarkan aura ungu. Ia pun mulai menyerang Zovan. Serangannya sangat cepat. Zovan tak sempat menghindar, hingga serangan itu mengenai dirinya sehingga Zovan memuntahkan darah. Serangan barusan ditujukan untuk menyegel kilauan dan itu berhasil mengenai Zovan. Yunfei senang melihatnya dan menyuruh Yokan cepat membunuhnya. Namun Zovan menyerang mundur dirinya lebih dulu, yang membuat Yokwon terkejut. Yokwon merasa bingung karena sebelumnya ia telah menyegel aliran ki Zovan. Namun Zovan masih bisa menggunakan seni bela diri. Sorak tuan muda, kakak Zovan luar biasa. Serangan seperti itu tidak bisa mengalahkannya. Namun Zovan kembali memuntahkan darah dan terjatuh lemas yang membuat Nona Luo cemas dengan keadaannya. Yokwon senang melihatnya. Ia telah salah mengira karena berpikir Zovan setara dengannya, yang ternyata hanya seorang pecundang dan bahkan tidak perlu harus mengeluarkan semua kekuatannya. Yokwon mendekat menyerang dengan niat membunuh. Nona Luo menghadangnya melindungi Zovan, namun Yokwon melewatinya dan mendorong Lopan yang mencoba menghalanginya. Di hadapan Zovan, Yokwon siap menyerang untuk membunuhnya.